Dan menurut aku itu terjadi karena kurangnya awareness sih terhadap kesehatan mental. Karena mungkin orang-orang menganggapnya kesehatan mental kan nggak bisa ketemu oleh mata nih cara terang-terangan. Oh, langsung lihat orang, oh kamu stres, kamu depresi, kan kadang susah kan ya kayak gitu. Halo Sobat Game Channel, selamat datang di Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Oke, kembali lagi dengan aku Marsha. Dan aku Chalvi. Hari ini kita udah kedatangan dua narasumber keren nih. Salah satu narasumbernya berasal dari perwakilan Helping Hands UGM dan satunya lagi berasal dari perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi UGM. Mungkin bisa berkenalan? Halo semuanya, perkenalkan aku Kila, aku perwakilan dari Helping Hands. Halo semuanya, perkenalkan aku Safira Nur Aisyah, aku perwakilan dari mahasiswa Psikologi UGM. Nah, Sobat UGM Channel, kita udah kedatangan dua perwakilan dari Helping Hands UGM sama mahasiswa Fakultas Psikologi nih. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih, Sel? Nah, seru banget nih kayaknya. Kayaknya teman-teman dari Sobat UGM Channel harusnya udah bisa notice ya, karena udah ada mahasiswa psikologi sama Helping Hands nih. Nah, kali ini kita mau ngomongin soal mental health nih teman-teman. Nah, masalah kesehatan mental di Indonesia saat ini tuh masih tergolong sangat tinggi, khususnya di ranah remaja dan juga mahasiswa atau pelajar gitu kan ya. Nah, biasanya kita tuh ngerasa kalau misalkan mahasiswa atau pelajar gitu kayak mungkin kita ya teman-teman mahasiswa juga ngerasain dengan ada banyaknya tugas-tugas kuliah, kemudian apalagi sekarang perkuliahan juga udah mulai offline gitu kan ya, sehabis pandemi lagi. Setelah 2 tahun kita online di rumah, kemudian kita harus beraktivitas di luar lagi. Nah itu kan kayak sesuatu yang shock atau baru gitu ya, balik lagi ke new normal gitu kan. Nah itu tuh bikin kita ngerasa kayak sedikit cemas atau anxiety mungkin ya. Nah mungkin kita mau sedikit ngobrolin soal mental health di kalangan mahasiswa dan pelajar gitu. Nah bener banget nih. Mungkin aku mau tanya nih, pandangan dari Kila sama Vira sendiri terkait meningkatnya banyak mahasiswa yang merasakan kecemasan, terus merasakan gejala-gejala gangguan kesehatan mental dalam dirinya. Kira-kira pandangan Kila sama Vira gimana sih sebagai sesama mahasiswa? Karena kita kan juga merasakan itu ya. Terlebih lagi Kila dan Vira kan juga lebih belajar banyak memperdalami tentang hal tersebut. Nah, kira-kira gimana? Mungkin dari Kila dulu. Oke, kalau menurut aku ya itu bisa jadi karena perubahan zaman juga tadi seperti yang dikatakan sama Chalvi, kalau kita new normal nih, kita harus adaptasi sama berbagai hal dan jadinya stres, cemas dan lain-lain. Itu mungkin karena istilahnya kita belum menemukan self coping dari diri kita sendiri itu apa, kita belum istilahnya belum beradaptasi secara totalitas nih di era kayak gini ini gitu. Kalau dari Vira mungkin? Oke, kalau dari aku sendiri sih hampir mirip sama Kila, tadi efek perubahan zaman juga, apalagi kita kan baru beres pandemi ya. Biasanya kecemasan yang paling aku sering dengar dari orang tuh kecemasan ketemu orang banyak. Nah itu banyak banget tuh aku temuin. Terus mungkin bisa juga terjadi karena mungkin kita lingkup mahasiswa kan, kecemasannya tuh tentang prestasi akademik juga. Iya bener banget. Jadi kayak kan apalagi kita ngelihat banyak banget nih orang kayak memperlihatkan achievement mereka di sosial media yang kayak gitu, dan itu kayak kalau kita gak bisa mencapai itu di titik yang sama, ada rasa cemas juga. Iya bener banget. Bahkan mungkin aku sedikit cerita ya teman-teman, di fakultas aku kebetulan juga aku ngerasain hal yang sama. Jadi kayak teman-teman aku tuh begitu kuliah offline tuh wah kok pada pinter-pinter gitu kan, kaget gitu kan di dalam kelas, tiba-tiba kayak cuman diem doang, ya sedikit cemas sih. Mungkin juga salah satu efek dari perubahan itu kali ya, yang kita belum siap untuk masuk lagi ke temu banyak orang gitu kan ya. Mungkin karena 2 tahun online gak pernah ketemu siapa. Selama ini interaksinya di layar aja nih. Di Zoom gak kelihatan orangnya lagi kan. Kita nggak tahu teman kita udah belajar sama mana, kayak gimana. Bener-bener. Dan kayak media sosial juga semakin gencar kan sekarang, orang-orang just melihat aja yang di sosial media tanpa sebenarnya mungkin di belakangnya nggak kayak gitu, tapi jadi insecure tuh di sosial media kayak gitu. Nah mungkin karena apa ya? Karena itu tadi aku mau tanya nih ke kalian, kira-kira seberapa penting sih kita mengenal gejala-gejala gangguan mental yang timbul ke diri kita sendiri? Karena kan kebanyakan orang kan
sering banget mendiagnosa dirinya sendiri, kayak ngerasa capek dikit kayak aduh kenapa ya aku, apakah aku Depresi nih. iya Iya. Ciri-ciri orang depresi gitu kan. nah gimana kalau dari pandangan Kila dan Vira? Untuk yang self diagnose kayak tadi sih, mungkin menurut aku itu sebenarnya kita udah ada langkah baik, kayak kita nyari tahu apa sih kita tuh kenapa nih. Misalnya kita sakit kepala, terus perut gak enak, terus kita kayak ngeliat tuh itu bisa jadi gejala depresi gitu. Padahal mungkin bisa jadi aja kalau ada beberapa orang kalau misalnya mereka kena tekanan mental yang belum sampai tahap gangguan mental itu bisa mengalami gejala-gejala kayak gitu juga. Nah, mungkin kalau misalnya orang yang self diagnose tadi gak cuman berakhir di self diagnose aja, tapi misalnya meminta ke tenaga yang lebih profesional, menurut aku itu bakal berguna banget bagi mereka, bagi kesehatan mental mereka juga. Ya, aku setuju sih sama yang dibilang Vira tadi. Kan gejala setiap orang itu pasti berbeda-beda, bervariasi ya. Dan gejala itu mungkin akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari tuh. Misalkan tadi ada yang dikatakan Vira sulit tidur, dan mungkin juga ada yang kayak lelah berkepanjangan. Dan gejala itu kan macam-macam. Ketika kita mengabaikan gejala yang ada itu, otomatis itu akan istilahnya mengganggu aktivitas kita juga kan. Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting buat aku, kalau di skala nih 10/10 ya kita untuk mengenal gejala mental health itu. Dan kayak tadi dikatakan Vira juga, ketika kita udah mau minta bantuan ke profesional, berarti kan itu udah langkah tepat gitu sih. Berarti sebenarnya penting banget ya untuk kita mengenal gejala gangguan mental itu sendiri. Kalau misalnya tadi Vira bilang sebelum masuk ke gangguan mental tuh ada tekanannya dulu, dan mungkin kita udah ngerasain tekanan itu dan kita bisa lari ke tenaga profesional untuk menangani hal tersebut. Kita harus peka sih sama diri kita sendiri. Kan kita ngabaikan kan gejala kita udah mungkin kerasa sulit tidur, lelah, stres segala macam, tapi kita kayak abai aja, kita coba gak apa-apa kok, cuman gini doang. Dan mungkin kita bisa lebih aware aja sih sama diri kita sendiri dulu, baru kita bisa aware juga mungkin dengan orang lain. Wow, berarti benar-benar mulai dari simptom yang sehari-hari gitu ya, kayak susah tidur, terus pusing, perut gak enak, itu mungkin jadi salah satu penyebab atau dari salah satu gejala gangguan kesehatan mental juga ya. Ya, itu bisa dikatakan sebagai gejala. Mungkin nanti akan, kalau kita ke profesional kan akan ditanyakan sudah berapa lama itu terjadi. Nah, dari situ baru kita bisa mengkategorikan itu apakah itu sebagai gangguan mental atau bukan, atau mungkin ya cuma kelelahan biasa aja, biasa sehari-hari gitu. Jadi lebih baik setelah merasa emang gak enak langsung aja ke profesional aja ya. Oke. Karena ya jangan self diagnose tadi. Bener sih. Tapi apa ya, kadang tuh kita tuh merasa takut gitu loh buat Reach out gitu ya. Karena stigma-stigma di masyarakat terkait gangguan kesehatan mental itu sendiri kan udah Sangat kuat ya. Sangat banget. Jadi kayak kamu mah cuma kurang mendekat sama Tuhan aja, itu mah kurang bersyukur. Jadi kita takut buat reach out ke profesional. Itu gimana sih? Kita lebih baik apa ya? Lebih baik mengabaikan itu atau bingung ya? Apa aja ya? Jadi kayak ya udahlah abaikan aja. Tapi kan lama-lama juga enak gak baik buat diri somehow kita stigma sendiri. itu yang bikin kita untuk berhenti Reach pergi out ke gitu. profesional gitu. Karena takut. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari Kila dan Vira nih, kira-kira pandangan kalian tentang stigma-stigma tentang gangguan kesehatan mental tuh gimana? Ya bener tadi yang udah dibilang, kalau emang stigma tuh udah bermasalah yang menurun dan di semua lingkup masyarakat, lapisan sosial ya bahkan. Dan menurut aku itu terjadi karena kurangnya awareness sih terhadap kesehatan mental. Karena mungkin orang-orang menganggapnya kesehatan mental kan nggak bisa ketemu oleh mata nih cara terang-terangan, oh langsung lihat orang, oh kamu stres, kamu depresi, kan kadang susah kan ya kayak gitu, nggak bisa. Nah makanya orang jadi mengabaikan. Padahal kan kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya kan kesehatan mental sama kesehatan fisik tuh sama-sama pentingnya gitu loh. Jadi menurut aku pelan-pelan dari diri kita sendiri dulu nih untuk kita mencoba mengabaikan, bukan mengabaikan ya, istilahnya merubah stigma itu gitu loh. Jadi kayak jangan takut pergi ke psikolog, jangan takut dibilang aduh gila kamu pasti ke psikolog, aduh kamu ke psikolog tuh just untuk cuman cerita, it's okay gitu loh. Kita pasti bakal terima kok, bakal memberi saran dan segala macam, bakal istilahnya membantu kalian gitu loh. Jadi jangan takut dikatain ke psikolog pasti itu orang gila gitu kan. Banyak kan dia kayak gitu, padahal kan nggak kayak gitu sebenarnya ditanya. Intinya jangan takut aja sih gitu.
Kalau dari Vira? Aku gak beda jauh sama Kila. Maksudnya kan kayak banyaknya stigma-stigma tadi, pertama karena kurang awareness, dan kurang awareness tuh muncul karena orang-orang tuh masih kurang familiar sama konsep kesehatan mental itu sendiri. Jadi kalau misalnya lingkungan kalian itu masih kayak jarang yang tahu, jarang yang paham sama apa sih misalnya depresi itu, apa sih anxiety attack itu, justru itu poinnya kita bisa jadi apa ya bahasanya, bisa jadi pionir nih yang membuat lingkungan kita tuh familiar sama apa itu datang ke psikolog, apa itu datang ke psikiater, bahkan kan mungkin beberapa orang di Indonesia tuh masih belum terlalu paham perbedaan psikiater dan psikolog kan. Nah menurut aku kayak stigma-stigma itu ya salah satu cara menghancurkannya ya pertama dari lingkungan kecil ya, lingkungan kita sendiri, dengan kita yang membuat mereka familiar dengan kesehatan mental itu. Berarti emang harus berani ya. Dan itu memang butuh kerjasama dari berbagai pihak juga kan. Kalau Iya. kita sendiri kita mau kenceng, tapi kalau orang lain enggak gitu kan Iya, juga nggak benar-benar. bisa juga. Oh terus mungkin menurut aku kalau misalnya kalian merasa kurang aman dan nyaman untuk share, kalian kayak merasa takut malah dijudge, mungkin emang kadang ada baiknya untuk keep sebuah cerita tuh ke orang-orang tertentu aja dulu, dan mungkin kayak setelah kalian merasa nyaman nih ceritanya untuk di-share ke scope yang lebih banyak, nah mungkin kalian baru bisa mulai cerita gitu lebih luas. Berarti istilahnya menimbulkan keberanian dulu dalam diri kita buat kita terbuka kepada orang lain. Jangan dipendam sendiri kalau ada masalah. Iya. Jadi sebenarnya emang semua orang tuh butuh untuk mengeluarkan apa yang bikin kita tuh ngerasa itu menjadi unek-unek gitu ya. Dan itu mah justru kalau misalnya semakin kita pendam ya semakin tertekan juga. Ibaratnya kan kayak gelas kisi air terus akhirnya Iya, perlu juga bener. tumpah juga kan Iya, itu. bener-bener. Gitu. Oke, mungkin lanjut nih sedikit. Tadi membahas soal diri sendiri, mengenal diri sendiri. Nah, kita sering lihat ya di sosial media sekarang ini tuh orang-orang tuh berusaha untuk mencerminkan citra yang bagus gitu, image yang bagus gitu kan. Nah, sedangkan sebenarnya banyak juga di luar sana yang ternyata di sosial media seperti ini di belakangnya berbeda seperti itu. Nah, menurut kalian gimana sih pandangan kalian terhadap hal tersebut? Jadi orang yang di sosial media itu tidak sepenuhnya adalah diri mereka sendiri gitu loh. Menurut kalian gimana kalau melihat fenomena seperti itu? Baik, saya dulu. Siapa aja nih terserah. Boleh, Vira. Oke deh, aku personally agak jarang update di sosmed ya, jadi mungkin take aku agak kurang tetap tentang hal ini. Mungkin menurut aku kadang orang tuh karena mereka misalnya mereka kurang bahagia di hidup aslinya, terus kayak at least they happy in social media, jadinya kayak mereka membuat seolah momen-momen yang diupload ke sosial media itu lebih bahagia atau wah gimana. Menurut aku itu bisa jadi coping mechanism yang kayak Kila bilang tadi, kayak cara justru meningkatkan mood kita gitu dari saat kita sedih atau gimana. Tapi mungkin kalau berlebihan malah jadinya kita bergantung sama postingan di sosial media itu. Jadi kayak validasi bukti kebahagiaan kita tuh justru malah akhirnya postingan itu sendiri, bukan momen-momen yang kita alami kan. Dan menurut aku kalau udah kayak sampai di tahap itu waktunya untuk merefleksikan diri, untuk gimana caranya biar kalian tuh gak menggantungkan kebahagiaan kalian di postingan gitu aja. Ya you have your real life sendiri gitu. Tapi ngeposting di sosial media juga itu gak salah sama sekali, kalian pasti mau kayak share kebahagiaan kalian juga kan. Ya kalau gitu pendapat aku sih udah kayak gitu sih. Aku setuju juga sama Vira, kayak terkadang semakin kesini ya mungkin orang-orang kayak mungkin seumuran kita mahasiswa iya, juga bener-bener. kita kayak dapat kepuasan tersendiri tuh, kita mungkin posting foto dapat banyak like, posting story dapat banyak love, gitu kan pasti kepuasan sendiri, dan itu yang memicu seseorang untuk istilahnya kayak mungkin faking ya di sosial media. Dan menurut aku itu kalau udah kelewatan ya alangkah baiknya untuk merefleksikan diri tadi kayak kata Vira, karena kan itu akhirnya berdampak kepada diri kita sendiri. Akhirnya kita bingung sama jati diri kita sendiri tuh, sebenarnya aku tuh orang yang kayak apa sih, aku yang aku tampilin di sosial media kayak gini, tapi aku di real life sebenarnya kayak gini. Akhirnya kan jadi dia bingung tuh mencari jati dirinya, dan akhirnya malah jadi nggak puas kan. Akhirnya dia ngambang aja gitu, aku sebenarnya mau apa, jadi kayak dia nggak jelas sama apa yang dia inginkan sendiri sebenarnya. Ya kan kayak gitu. Ya, terus jadinya mungkin hidup kita lebih diatur sama viewers dan likers, kayak
Misalnya kalau kita post SG apa, oh ternyata SG semacam ini banyak yang like. Akhirnya kayak meskipun kita gak terlalu suka aktivitas itu atau gak terlalu sering melakukan aktivitas itu, karena like-nya banyak jadinya kayak lebih maksain diri. Kan itu jadinya kayak membohongi diri sendiri iya, gitu ya. jadi gak sehat juga. Apalagi di sosial media kan pasti banyak postingan yang nampilin cuma baik-baiknya, itu bikin kita ke pressure. Gimana caranya kita juga bisa lebih dari orang-orang itu kan kadang. Berarti jadi insight buat kita sendiri ya, kalau orang lain tuh pasti yang nampilin baik-baiknya aja. Kita mungkin bisa jadi inspirasi tuh yang baik-baik, tapi jangan terus kita membandingkan diri dan merasa kalah gitu sama mereka. Bener banget sih. Oke, lanjut nih, ngomongin soal sosial media ya. Kan kalau misalkan kita lihat nih, gak cuma di Instagram mungkin ya, kalau misalnya kita posting-posting gitu. Nah, ada salah satu platform kayak Twitter gitu kan. Kita lihat banyak banget di Twitter itu mahasiswa atau pelajar, mungkin orang khalayak umum juga, mereka tuh menjadikan Twitter itu sebagai platform untuk mereka bercerita gitu kan. Jadi kayak banyak banget orang sekarang itu bikin thread misalnya. Thread tentang mungkin dia pernah mengalami sesuatu, terus mereka pengen sesuatu. Nah, menurut kalian tuh gimana sih melihat fenomena orang-orang yang menggunakan sosial media seperti Twitter tadi sebagai tempat mereka bercerita? Bukankah itu suatu hal, bukankah itu salah satu hal yang membantu mereka untuk kemudian melepaskan apa yang menjadi unek-unek mereka, atau emang baiknya sebenarnya lari ke profesional aja, nggak usah harus di sosial media? Karena kita lihat sendiri kan, orang-orang di sosial media itu bisa komen apa aja gitu. Jadi kadang apa yang diterima sama orang yang menuliskan thread itu jadi masukan juga buat kita secara nggak langsung kan. Nah, menurut kalian kayak gimana? Sebenarnya kalau bahas Twitter itu, tadi curhat di Twitter itu pro dan kontra ya. Mungkin pro-nya karena orang-orang kalau emang mereka merasa nyaman untuk sharing di situ, ya sebenarnya itu sah-sah aja selama mereka tahu batasan. Mungkin just di privacy di orang-orang tertentu aja, atau ya mungkin dia percaya memang dia nyaman untuk cerita di situ, ya berarti ya it's okay aja sebenarnya selama dia tahu batasan tadi. Dan kontranya kayak jejak digital itu kan bahaya banget, nggak bisa kita hapus. Dan dikhawatirkannya juga ketika kita sharing sesuatu tadi seperti yang Chelfie bilang, kalau tanggapan orang-orang tuh nggak sesuai sama apa yang kita inginkan sebenarnya. Dan itu kan sebenarnya malah jadi bahaya, malah kita jadi tambah stres. Aku pengen dapat dukungan, tapi kok mereka aku gini? dihujat nih malahan kan kayak gitu. Dan itu malah mungkin jadi kayak stresor baru nih buat mereka yang awalnya aku pasti bakal rilis emosiku kalau aku sharing di sini, tapi ternyata malah responnya nggak sesuai yang aku inginkan. Jadi alangkah baiknya kalau daripada curhat di Twitter nih, mungkin bisa journaling aja tuh, atau kita cerita aja ke orang-orang yang terdekat kita, yang bener-bener orang kita percaya untuk nerima masalah kita. Dan istilahnya kalau kita journaling atau kita cerita ke orang-orang yang terpercaya kan, kita nggak bakal dapat judging tuh, mungkin malah kita dapat support juga dari mereka kan. Ya, dan alangkah baiknya juga untuk pergi ke profesional sih daripada ke di Twitter gitu. Iya, karena kan kita nggak tahu ya orang bakal respon apa sama apa yang kita tulis gitu kan. Kalau dari Vira mungkin? Kalau dari aku, karena aku pengguna Twitter ya, aku mau cerita based on my life aja lah. Jadi kan tadi kita tuh lebih bahas ke yang berarti non-private account ya. Kalau aku sih pemilik private account Twitter. Dan menurut aku sih sebagai yang suka curhat dan kayak followers aku cuma 3 orang temen aku doang, itu tuh kayak aku ngerasa safe place aja, karena itu privacy gitu ya, dan cuma mereka doang yang lihat. Aku ngerasa bebas mau ngomong apa aja. Terus mungkin kan karena bentuknya elektronik, kalau kita curhat tuh kayak bisa ditambah meme gitu yang kayak bisa mewakili ekspresi kita kayak gimana kan. Iya, jadi aku tuh suka di Twitter tuh kayak gitu. Terus kayak abis kita curhat, kita ngeliat apa detail nih, terus mewakili perasaan kita, bisa kayak langsung di QRT kayak gitu kan. Nah iya, tapi mungkin untuk yang non-private-nya aku mau ngomong sama kayak Kila, karena menurut aku ya pengguna tiap sosmed tuh kayak beda-beda kepribadian gitu loh. Iya kan? Ada alternya gitu ya. Nah terus kayak kalau misalnya di Twitter tuh aku merasa people are sharper there. Jadi kayak kamu kayak kalau misalnya kamu nge-tweet A tuh kadang bisa dikira A, B, C, D, E dan langsung pada gelut gitu kan. Jadi ya hati-hati banget. Terus mungkin pendapat aku kadang itu bisa jadi tempat diary yang bagus, tapi ya hati-hati banget kalau non-private tuh bahaya banget sih Twitter. Tapi ya
Emang Back sih to personality lagi ya. kalau misalnya emang kamu ngerasa kamunya udah berat, mungkin selain curhat di Twitter juga emang harus datang ke profesional. Menarik banget ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih mengenai kesehatan mental orang, terutama mahasiswa dan pelajar juga. Kira-kira bisa kasih tahu nggak sih ke teman-teman Sobat UGM Channel layanan kesehatan mental apa aja sih yang ada di UGM yang bisa kita reach sebagai mahasiswa untuk meminta bantuan kepada mereka? Kalau di Universitas Gadjah Mada mungkin yang aku tahu dari Fakultas Psikologi itu ada UKP. Nah, terus juga ada GMC ya bisa, dan itu kalau GMC kan harus daftar lewat Gemati. Terus juga untuk mungkin yang untuk mahasiswa UGM itu bisa ada konseling sebaya nih di Helping Hands. Itu syaratnya gampang kok, nanti tinggal ngisi link aja, ntar teman-teman bisa langsung milih jadwal kapan mau konseling sama kita konselor sebaya. Jadi konselor sebayanya itu juga dari kita anak-anak UGM juga gitu, dan gratis ya. Iya. Lumayan tuh guys, gratis. Ya, gratis karena kapan lagi kan konseling nggak bayar gitu, karena biasanya kita konseling bayar cukup lumayan mahal ya. Tapi itu terbuka untuk semua fakultas kan? Iya, pokoknya selama mahasiswa UGM oke kok, aman. Oke Sobat UGM Channel, nggak kerasa udah beberapa menit kita berbincang-bincang bersama dengan Kila dan Vira. Nah, buat Sobat UGM Channel yang ngerasa ada gejala-gejala gangguan mental atau gejala-gejala kesehatan mental dalam dirinya, mending langsung konsultasi aja di tempat yang disebutin Kila tadi. Oke? Makasih banyak Kila, makasih banyak Vira. Oke, Sobat UGM Channel, terima kasih banyak udah menonton episode Pojok Bicara pada kali ini. Sampai jumpa di Pojok Bicara selanjutnya. Dadah!